Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Aswaja kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang khawarij, akidah dan bentuknya dalam sejarah Islam, dalam bentuknya ini. Jadi kita akan mempelajari tentang sejarah-sejarah mereka, sifat-sifat mereka, dan untuk selanjutnya kita kemudian akan berbicara tentang bagaimana melihat mereka, gerakan mereka, pemikiran mereka saat ini. Yang pertama kali kita akan mempelajari adalah definisi dari khawarij itu sendiri. Jadi definisi khawarij itu sendiri, khawarij itu dari kata kharaja yang berarti keluar, bentuk dari kata bentuk jamak atau plural dari kharij, orang yang keluar. Secara istilah semua golongan yang belot dari imam yang sah yang disepakati oleh mayoritas muslim, baik itu di era sahabat, baik itu di era tabi'in maupun seterusnya hingga saat ini, serta dimanapun, itu bisa kita sebut sebagai khawarij. Itu yang disebutkan oleh As-Sarastani dalam Al-Mulal. Para ulama syariat menyebut mereka ini sebagai bughat, sebagai satu bentuk pemberontakan. Itu yang disebut oleh Al-Hifni dalam Al-Mawsu'al Firaq. Jadi secara garis besar kita bisa ketahui khawarij itu, dari sejarah juga dinyatakan bahwa khawarij itu adalah orang yang membelot, yang berusaha untuk melengsarkan atau tidak menerima pemerintahan yang sah. Tapi tentu tidak sesederhana itu, Nanti akhir-akhirnya akan ada banyak hal yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sejarah khawarij. Sejarah khawarij ini akan kita lihat dalam berbagai macam perspektif. Pertama, dalam perspektif sejarah hingga sahihnya Imam Ali bin Abi Thalib. Khawarij itu benihnya sudah ada sejak zamannya Dzulkhuwaisirah. Jadi Dzulkhuwaisirah pada waktu zaman Nabi itu ada beberapa literatur itu yang menyebutkan Dzulkhuwaisirah itu ada dua, Dzulkhuwaisirah At-Tamimi dan Dzulkhuwaisirah Al-Yamani. Kalau Dzulkhuwaisirah Al-Yamani itu orang yang kencing di masjidnya Rasulullah. Sedangkan Dzulkhuwaisirah yang dimaksud dalam kisah ini adalah Dzulkhuwaisirah At-Tamimi, yang ketika pada pembagian ghanimah, harta rampasan perang pada waktu perang Hunain, itu Rasulullah membagikan itu kepada orang-orang yang sebenarnya mu'alafatul qulub, orang yang sedang dirayu Rasulullah agar mereka itu terbuka dengan Islam. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang sebenarnya menurut Rasulullah ada kemungkinan untuk masuk Islam. Maka orang-orang ini kemudian diberikan semacam harta rampasan agar mereka hatinya terketuk untuk masuk Islam. Tapi pada waktu ini kemudian Dzulkhuwaisirah mengatakan kepada Rasulullah, "Iqtil ya Muhammad." Ada yang mengatakan, "Ittaqillah ya Muhammad." Jadi dia mengatakan kepada Rasulullah, kamu harus adil ya Muhammad. Kamu harus bertakwa kepada Allah. Dan jawaban Rasulullah ketika itu, wailak gitu, celaka kamu. Seandainya saya tidak adil, lantas di dunia ini siapa yang adil? Bayangkan, orang sekelas Rasulullah saja dikritik dan dikatakan tidak berbuat adil, gitu ya. Ini tentu sesuatu yang bisa kita
bisa kita jadikan pegangan hari ini bahwa ya pada zaman Rasulullah saja sudah ada orang yang mempertanyakan keadilan Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kepemimpinan hari ini gitu. Apalagi kita yang orang biasa, maka sangat jelas gitu ya, sangat mudah orang lain akan mengatakan bahwa pemimpin kita tidak adil. Jadi begitu. Pada waktu Zulkhuwaisirah berbuat seperti itu, ada sahabat Umar yang menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan izin kepadaku agar saya tebas itu lehernya. Karena saking marahnya Sayyidina Umar, orang ini berani mengatakan Rasulullah tidak adil. Nah, itu Zulkhuwaisirah. Jadi kemudian ketika itu Umar kemudian dikatakan, jangan ya Umar, saya khruju min dhati hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, bahwa akan muncul dari golongan orang ini kaum yang tidak yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai di kerongkongan mereka. Jadi sudah sejak awal Rasulullah memberikan warning bahwa kemungkinan orang-orang yang bergabung dengan Zulkhuwaisirah itu akan bertindak seperti itu. Jadi mereka akan dengan mudah menyalahkan orang lain gitu ya, akan dengan mudah mensalahkan orang lain, menganggap orang lain tidak adil. Itu sudah bawaan sejak awalnya gitu. Nah, Rasulullah sudah menyadari ini, maka tapi Rasulullah memberikan peringatan juga, saya khruju min dhati hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum gitu. Ini yang terjadi pada zaman awal Rasulullah. Kemudian tumbuh kembangnya Khawarij, orang-orang yang semacam ini ketika pada zamannya Utsman bin Affan. Orang-orang ini juga yang kemudian memberontak pada zamannya Utsman bin Affan, yang menyatakan Utsman bin Affan tidak mampu berbuat adil. Jadi orang-orang ini juga yang kemudian mengatakan kepada banyak orang bahwa Utsman tidak berbuat adil karena beliau melakukan melakukan nepotisme. Jadi orang-orang inilah yang kemudian mengatakan kepada para orang-orang lain bahwa Utsman tidak adil dengan mengangkat saudara-saudaranya. Gitu. Jadi pada masa Utsman inilah sebenarnya ada sampai wafatnya Sayyidina Utsman itu sudah ada sumbangsi dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Yang kedua, yang selanjutnya ketiga adalah berkembangnya Khawarij pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi orang pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu banyak orang yang kemudian keluar gitu. Jadi Khawarij itu pada awalnya diberikan dijuluki pada tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib itu yang desertir, yang keluar dari barisannya Ali. Kenapa mereka keluar? Ya karena mereka anggap bahwa Ali itu sudah keluar dari jalur Islam karena Ali menerima tahkim, seperti yang kita pelajari di awal kemarin. Ali bin Abi Thalib itu melakukan perjanjian perdamaian dengan Muawiyah, dan bagi orang Khawarij itu tidak benar. Harusnya mereka tetap perang saja karena sudah kelihatan bahwa Muawiyah itu memberontak. Dan orang yang paling terakhir, yang paling terkenal adalah perang Khawarij yang seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam dalam sahidnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdullah bin Muljam itu membunuh Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib sedang
mengambil air wudhu, bersiap untuk wudhu, menuju untuk sholat subuh. Lah, pada waktu Abdullah bin Muljam itu menusuk Ali dan kemudian tertangkap, itu Abdullah bin Muljam itu sempat dipotong, kaki tangannya itu dipotong. Itu tidak mengadu sama sekali. Baru Abdullah bin Muljam itu mengadu ketika lidahnya dipotong. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa saya akan kehilangan lidah, jadi saya tidak akan bisa membaca Quran dan berzikir lagi. Jadi yang dia sesali itu bukan karena membunuh Ali. Jadi lebih daripada itu karena dia tidak bisa berzikir lagi, membaca Quran. Itulah kira-kira pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, sifat-sifat khawarij ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Jum'ah, ini seorang munsir. Pertama, keluar dari syariat Islam. Jadi mereka itu sebenarnya seakan-akan menjalankan syariat, pada dasarnya mereka justru yang meninggalkan syariat. Jadi mereka adalah orang-orang yang meninggalkan syariat, tapi seakan-akan paling benar mengerjakan syariat. Ini yang terjadi. Jadi apa ya? Sebenarnya paradoks sekali apa yang terjadi dengan Khawarij. Misalnya mereka tidak mengakui pemerintahan yang sah, padahal Allah jelas, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, itu jelas, perintah itu jelas, sharih sekali. Nah, itu tidak dikerjakan. Terus takfir. Orang-orang Khawarij ini paling mudah untuk mengkafirkan orang Islam. Jadi mereka berbeda sedikit saja, orang itu sudah kafir. Terus mereka beragama tanpa ilmu. Mereka kemudian menjustifikasi perbuatan amaliyah orang lain itu tanpa ilmu yang memadai. Jadi mereka seakan-akan ahli agama, tapi mereka tanpa ilmu. Dan itu kita temui hari-hari ini. Mereka rata-rata akhdasul asnam, sufahaul ahlam. Mereka itu pemuda-pemuda fanatik tapi bodoh. Pengetahuan agamanya rendah, tapi mereka pemuda-pemuda yang fanatik, yang militan. Ya, ini hadisnya begitu. Ahdasul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu orang-orang pemuda yang fanatik. Jadi kalau kita temui hari ini misalnya orang-orang muda yang seakan-akan soleh gitu, yang kemudian sok-sok berdakwah gitu. Tapi mereka itu muda-muda, tapi luar biasa. Mereka punya ghirah, punya semangat yang tinggi. Mereka ahdasul asnan. Tapi mereka sufahaul ahlam, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang bodoh. Ya. Itu yang kedua, ibadah dan zuhud zahir, tapi hatinya tanpa rahmat. Ini juga penting. Jadi tidak hanya mengedepankan ritual-ritual semata Islam itu. Islam itu harus menjadi rahmat. Jadi Islam itu harus menjadi rahmat. Kalau tidak menjadi rahmat, maka agama kita akan kehilangan esensinya. Sebagai al-Hanafiyah as-Samha, agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keringanan, penuh dengan sopan santun, adab, dan lain sebagainya. Terus mereka itu lebih mencari hukum-hukum yang berat. Jadi mereka itu menyelisihi dari pendapat para ulama. Jadi mereka itu menyelisih tentang pendapat-pendapat ulama. Karena para ulama itu sebenarnya selalu mengatakan, para usuliyin itu mengatakan, jadi kalau ada dua hukum yang berbeda, maka pilihlah yang ringan. Jadi kita tidak harus memilih yang berat gitu ya. Tapi tidak kemudian dalam rangka mengentengkan. Ini dalam rangka kita menampakkan rahmat dari agama kita kepada pemeluknya gitu. Jadi tidak mesti bahwa wah itu hebat, soalnya keras kepada. Nah, kalau keras kepada dirinya sendiri itu betul. Tapi kalau memberikan keras kepada orang lain, itu juga perlu pertimbangan. Bagaimana ketika misalnya
Kita bersikap keras kepada orang-orang yang baru belajar agama gitu. Jadi ini harus kita pikirkan gitu ya, harus kita pikirkan cara beragama kita model begini. Yang kedua, mereka itu kiber, mereka itu sombong. Sombong mereka itu seakan-akan mereka yang paling benar. Jadi selain mereka itu salah. Coba dilihat sekarang orang-orang yang kemudian selalu merasa, oh itu bukan ahlu sunnah. Mereka itu tidak tahu, tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Orang-orang itu yang rata-rata kemudian terpapar pada akidah-akidah Khawarij. Mereka lebih senang membunuh orang Islam. Jadi yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una badal asnam. Mereka itu membunuh orang Islam tapi membiarkan orang-orang agama lain. Ya coba dilihat misalnya. Misalnya Daesh itu, ISIS itu. Kenapa harus di Suriah? Kenapa harus di Irak yang mereka sama-sama orang Muslim? Kenapa mereka tidak mencoba itu di Palestina dengan membunuh orang Israel misalnya, penjajah Israel misalnya? Tapi mereka tidak seperti itu. Mereka lebih suka untuk mengganggu orang-orang Muslim. Dan mereka mudah berbohong. Buktinya saja ISIS itu janji ISIS mana yang ditepati? Semuanya sekarang menyesal. Khianat dan susahnya memenuhi janji mereka. Jadi mereka mudah berbohong, khianat dan susah mendapati. Itu menurut Syekh Ali Jum'ah. Nah, Khawarij zaman sekarang, ini yang penting. Pertama, mereka mudah mengkafirkan orang lain. Nah, ya. Jadi mereka mudah mengkafirkan orang lain. Ini penting ya. Mereka mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepemahaman. Mereka mudah menghukumi ritual-ritual ibadah orang lain dengan bid'ah, dengan khurafat, dan mengatakan itu sudah syirik, itu sudah murtad keluar dari Islam dan lain sebagainya. Ya, mereka ini adalah khawarij zaman sekarang, gitu. Mereka ini adalah khawarij zaman sekarang yang yang sebenarnya mereka juga berbahaya, gitu. Mereka juga berbahaya. Jadi mereka juga berbahaya karena akidah khawarij itu luar biasa berbahaya. Mereka berbahaya karena kalau sudah pada tahapan mengkafirkan, itu artinya darah itu sudah halal. Gitu. Jadi kalau sudah mengkafirkan, itu artinya darah itu halal. Nah, kalau sudah darah itu halal, mereka akan mudah untuk membunuh sesama orang yang dikafirkan. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Mereka itu yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ubadal asnam. Jadi mereka membiarkan orang-orang agama lain, tapi mereka lebih sering mencari masalah dengan orang-orang Islam dengan mengatakan itu sudah syirik, sudah kafir, sudah musyrik dan lain sebagainya. Ini tentu problem di zaman sekarang. Gitu. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, berlebihan dalam beribadah. Berlebihan dalam beribadah itu apalagi dalam membuat hukum. Ini juga bukan tidak berbahaya. Jadi karena orang saleh yang tidak wirai dan tidak punya ilmu itu berbahaya ketika seperti itu. Jadi mereka coba lihat dewasa ini, bagaimana anak-anak muda gitu ya, orang-orang yang muda yang masih misalnya artis saja, 2 bulan 3 bulan dia hijrah, itu kemudian mereka ibadahnya berlebih-lebihan seakan-akan mereka itu kemudian yang masalahnya adalah membuat mereka merasa lebih suci daripada yang lain. Ini berbahaya. Karena ketika mereka merasa lebih suci dan kemudian mereka merasa bahwa yang lain itu tidak benar menjalankan Islamnya, ini berbahaya pada konteks keragaman, pada konteks kebebasan, juga pada konteks ukhuwah Islamiyahnya. Karena mereka akan dengan mudah mengatakan kita sudah kafir. Kita mengatakan kita sudah musyrik karena kita sudah melakukan perbuatan syirik. Dan kemudian dengan mudah mereka mengatakan bahwa kita sudah bukan Islam lagi. Kalau mereka sudah mengatakan itu, berarti mereka dengan mudah akan kembali mengatakan yang paling pokok adalah darah kita halal bagi mereka. Jadi Khawarij pada zaman sekarang itu begitu. Jadi sehingga orang-orang itu kesusahan untuk beribadah.
Coba sekarang yang digetol-getol itu bunga bank mulai disoal dan lain sebagainya. Mulai banyak hal-hal renik-renik yang terjadi pada hari-hari ini yang kemudian tidak bisa kita hindari, itu kemudian disoal. Nah, itu memberatkan dan kemudian apa ya? Seakan-akan agama itu kok penuh dengan apa ya? Kesulitan gitu. Yang ketiga, keras terhadap muslim. Coba dilihat. Mereka keras terhadap muslim. Yang misalnya saja ini yang tidak ikut pada perjuangan mereka menegakkan khilafah misalnya. Wah, mereka itu termasuk orang yang musyrik. Orang yang faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kan luar biasa itu. Jadi gara-gara mereka punya agenda politik khilafah, kemudian kita tidak dukung, kemudian tiba-tiba kita sudah dikatakan kafir. Jadi kenapa misalnya mereka, misalnya sederhana saja, orang HTI saja, Hizbut Tahrir itu markasnya di London, Inggris. Kenapa mereka tidak mencoba mendirikan khilafah di London gitu? Kenapa harus mengusir negara-negara Islam? Kan sudah kadung markasnya di sana. Kenapa tidak mereka mencoba memberontak di London gitu? Nah, lalu kita juga pantas bertanya, kenapa markasnya di London? Nah, ini juga bukan begitu. Terus ini, lemahnya pengetahuan mereka tentang agama, biasanya mereka baru belajar agama, namun muda, berani berfatwa. Coba lihat kasusnya, anak-anak muda, apalagi yang artis-artis muda, yang kemudian tampilannya stylish gitu ya, dengan mudah kemudian karena saya sudah hijrah, jenggotnya dipanjangkan, celananya sudah mulai agak naik ke atas, kemudian mereka akan mengatakan ini kafir, ini syirik, ini bid'ah, ini musyrik, ini itu lain sebagainya. Padahal itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah belajar agama itu sejak kecil. Mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak tahu apa-apa, walaupun belajar agama sejak kecil, mereka tidak tahu apa-apa. Karena mereka tidak tahu yang benar. Sayalah yang paling benar. Lah, pemahaman model seperti ini kan lucu. Bagaimana mungkin orang yang belajar sejak kecil, misalnya, saya mulai belajar sejak sulam safinatun aja, sulam safina sampai kemudian safinatun sholat, sampai kemudian takrib, sampai hoyatu wa takrib, sampai fathul qorib, sampai kemudian fathul mu'in, fathul wahab, sampai naik ke mahali dan lain sebagainya. Tiba-tiba disalahkan oleh orang yang baru belajar Islam kemarin dan kemudian mengatakan orang-orang tidak tahu apa-apa. Padahal yang itu sudah baca kitab berpuluh-puluh jilid, beribu-ribu lembar, tapi dikatakan oleh orang yang baru belajar kemarin, itu pun belajar berhadapan dengan ustadznya, itu pun belajar dari Google dan kemudian mengatakan bahwa wah itu orang-orang atau orang kafir semua, itu orang musyrik semua, orang syirik itu. Nah, ini berbahaya. Ada satu perdebatan yang menarik, kisah ini menarik ketika Abdullah bin Abbas berdebat dengan orang Khawarij. Jadi orang Khawarij itu kan membentak dari Ali ketika Ali menerima tahkim. Jadi Ali itu karena menerima tahkim, maka sebagian pasukannya kemudian ganti memberontak ke Ali. Ketika itu kemudian Abdullah bin Abbas selaku saudaranya itu kemudian ingin berdiskusi dengan orang-orang dari Khawarij. Ketika itu ada 3 hal yang mereka sodorkan. Kenapa mereka kok begitu membenci Ali misalnya. Pertama, Ali itu menerima tahkim. Menurut mereka itu tidak berdasarkan hukum karena dalam Al-Quran kalau ada yang memberontak harus dihukum sampai mati. Maka menurut mereka ya harusnya diperangi sampai mati. Begitu. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa harusnya Ali itu menawan dan merebut harta ghanimah ketika perang Jamal maupun perang Siffin. Ali kan ketika perang dengan Sayyidah Aisyah di perang Jamal maupun ketika dengan Muawiyah di perang Siffin itu, beliau tidak sama sekali mengambil harta rampasan perang. Ya, perang selesai ditinggalkan. Nah, yang ketiga, Amirul Mukminin Rasul Ali bin Abi Thalib itu menghapus gitu ya. Menghapus kalimat Amirul Mukminin ketika perjanjian tahkim dengan Muawiyah. Nah, ini menjadikan mereka menganggap bahwa Ali itu sudah turun dari kekhalifahan karena berani menghapus
kata Amirul Mukminin. Karena ketika itu Muawiyah mengatakan, enggak, jangan pakai Amirul Mukminin, pakailah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kalau kamu saya akui sebagai Amirul Mukminin, saya tidak mungkin melawan kamu. Bagi saya kamu itu kan pemimpinnya tidak sah, gitu. Itu Abdul bin Abbas punya jawaban yang tepat. Di antaranya jawaban ketika surat An-Nisa ayat 35 kalau tidak salah, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Itu oleh Khawarij begitu dibacakan ayat itu. Ayat itu berkisah bahwa kalau ada suami istri bertengkar, maka masing-masing suami dan istri itu mengangkat seorang utusan, yang istri mengangkat satu utusan untuk bertemu, untuk mencari jalan damai. Nah, Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, lebih besar mana urusan rumah tangga dua orang atau urusan kaum muslimin yang bisa menyebabkan pertumpahan darah. Orang Khawarij mengatakan, ya jelas urusan orang muslim. Lah kalau urusan eh, ada orang mau cerai atau ada orang tengkar suami istri saja, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Itu laki-laki dan perempuan disuruh mengutus masing-masing utusan agar mereka ngobrol gitu, agar mereka diskusi, cari jalan keluar. Lah bagaimana dengan urusan orang muslim yang bisa menyebabkan pertumpahan darah yang luar biasa? Maka dari situ kemudian orang-orang oke, dalam satu hal ini kita mengatakan Ali benar gitu. Jadi akhirnya mereka menerima tahkim gitu. Yang kedua, kenapa Ali tidak mau mengambil harta rampasan perang? Kata Abdullah bin Abbas, coba di antara rampasan perang-perang Jamal itu yang kalah adalah Sayyidah Aisyah. Siapa berani mengambil Sayyidah Aisyah sebagai tawanan? Gitu. Karena dia Ummul Mukminin gitu. Karena dia itu ibunya orang yang beriman. Kalau kita berani nawan Ummul Mukminin itu kan berarti kita berani nawan ibu kita sendiri. Lah kalau kita berani nawan ibu kita sendiri itu apa? Kita itu sebagai orang yang bagaimana? Itu orang Khawarij akhirnya, oh ya, benar, sudah selesai di urusan yang kedua. Urusan yang ketiga, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menghapus kata Amirul Mukminin. Apakah dia sudah tidak mengakui kekhalifannya? Itu Abdul bin Abbas mengatakan, pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dengan orang kafir Quraisy Mekah, itu Rasulullah yang menghapus sendiri kata Muhammadur Rasulullah, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena bagi orang kafir Quraisy, kalau saya mengakui kamu sebagai Rasulullah, tidak mungkin saya memusuhi kamu. Nah, karena saya tidak yakin kamu Rasulullah, maka perjanjian ini harus ditulis Muhammad bin Abdullah. Nah, dari penjelasan Abdul bin Abbas itu, kemudian Abdul bin Abbas bertanya, apakah kalian mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah tidak jadi Rasul lagi gara-gara menghapus kata Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah? Nah, kalau masih mengakui, ya berarti Ali juga masih menjadi khalifah. Nah, ini yang terjadi ketika Abdul bin Abbas berdebat dengan Khawarij. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, waspada. Jadi orang Khawarij ini bisa jadi gerakannya sudah tidak ada hari ini. Tapi dia masih hidup pemikirannya di sekitar kita. Kalau ada orang yang mudah mengkafirkan orang lain, orang yang mudah mensesatkan amalia orang lain, orang yang mudah berfatwa, kemudian membuat agama ini demikian susah, maka orang itulah yang terpapar pemikiran Khawarij. Mereka ini mudah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslim. Mereka ini neo-neo Khawarij, orang-orang Khawarij gaya baru zaman ini. Jadi kita tetap harus waspada dan kita harus tetap belajar dan kemudian kita harus memahami bahwa Islam ini agama rahmat. Orang yang menciptakan terorisme berkedok Islam atau kemudian punya agenda politik dengan menyelubunginya dengan agenda Islam. Mereka sebenarnya adalah orang yang merusak Islam. Jadi ada banyak orang. Dzul Khuwaisirah itu saya khruju min madzi hada qaumun yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajurahum. Jangan kemudian kita tertipu dengan tampilannya. Kata Rasulullah itu bahkan kepada para sahabat, amal kalian itu, sholat kalian itu tidak akan kelihatan lebih bagus dari sholat mereka. Puasa kalian tidak akan kelihatan lebih sering daripada puasa mereka. Bacaan Quran kalian tidak akan lebih bagus dari bacaan Quran kalian mereka. Tapi ingat, mereka itu yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka itu sejatinya sedang keluar dari agama Islam sebagaimana
anak panah sedang melesat dari busurnya. Jadi ini bukan main-main. Kalau orang mudah mengkafirkan orang lain, orang mudah menyalahkan orang lain, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Dan itu sedang terjadi. Ada banyak gerakan-gerakan yang sekarang yang mencoba untuk menggugat peribadatan orang lain, mudah menaik. Nah, masalahnya adalah orang-orang ini berkedok dakwah-dakwah milenial. Nah, kemudian menyalahkan kanan kiri, mudah mengkafirkan sana sini. Ada juga orang yang kemudian punya agenda politik, mendirikan khilafah Islamiyah lah, mendirikan pemerintahan Islam lah, dan lain sebagainya. Tapi sejatinya mereka menciptakan kekacauan. Lalu apakah Khawarij masih ada? Untuk nasab gerakannya, mereka masih ada yang berupa madhab ibadiyah. Madhab ibadiyah itu adalah madhab resmi di negara Oman. Nah, gerakan ini sebenarnya masih nyambung dengan gerakan Khawarij. Tapi ibadiyah di Oman itu sekarang menjadi Khawarij yang agak-agak yang moderat gitu, yang tidak seperti awalnya dulu. Jadi mereka sudah moderat. Lalu kekerasan atas nama Islam. Ingat, Abdullah bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah guru Al-Quran pada zaman Umar bin Khattab. Bacaannya luar biasa. Makanya, seperti yang dikatakan oleh Abdul bin Abbas, saya tidak pernah menjumpai satu kaum yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah melebihi ibadah mereka. Ini komentar Abdul bin Abbas atas Khawarij. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Jadi, mereka ini sungguh sangat luar biasa ibadahnya. Mereka bukan orang anak kemarin sore yang ibadahnya kemudian ecek-ecek gitu ya. Mereka itu ahli-ahli ibadah. Tapi kita jangan sampai tertipu di sisi itunya. Mereka pun ahli ibadah. Abdullah bin Muljam itu ahli Quran. Dia hafal Quran gitu. Dia hafal Quran, tapi tidak sama sekali bermanfaat karena dia sudah membunuh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, suruh gerakan Islam yang mengajarkan ekstremisme, yang mengajarkan pemberontakan pada pemerintahan sah. Ini bukan berarti kalau kita tidak boleh demo ya, tidak boleh kritik, itu boleh. Tapi kalau sudah mengajarkan pemberontakan, menurunkan pemerintahan yang sah, menurunkan pemerintahan itu menggulingkan kemudian merubah sistemnya, ini jelas sudah tidak sehat. Tapi kalau misalnya pemerintahan harus diganti karena pemimpinnya memang tidak amanah, ya itu boleh-boleh sah-sah saja melalui jalur konstitusional. Nah, penggunaan kekerasan maupun politik yang takfiri adalah merujuk pada Khawarij. Jadi kalau tidak ikut saya berarti kafir. Kalau tidak ikut saya berarti tidak Islam sesungguhnya. Kalau tidak ikut gerakan saya berarti mereka orang munafik. Nah, ini gerakan-gerakan seperti inilah yang teridentifikasi menganut paham-paham Khawarij. Yang kedua, hijrah. Fenomena hijrah. Hijrah ini menjadi sangat luar biasa. Jadi bagi saya begini, orang berbuat baik, orang yang dulunya tidak berjilbab kemudian berjilbab, itu baik, tapi tidak usah diikuti dengan keburukan lain, yakni kemudian mengecam, mengolok orang yang belum berjilbab. Orang yang dulu nakal kemudian bertaubat, ini baik, tapi janganlah kemudian mengecam orang yang masih belum bertobat atau masih bergelimang. Karena seperti sejatinya kita tidak tahu yang masuk ke kita itu hidayahkah atau justru itu istidraj. Jangan-jangan kita diberikan seakan-akan hidayah, tapi sejatinya kita sedang belajar untuk hanya untuk mencaci maki orang lain. Maka ini yang gerakan-gerakan dakwah yang provokatif begini, ini harus dihindari. Ini merupakan bagian dari pola pikir Khawarij. Demikianlah keterangan saya tentang Khawarij. Mohon maaf karena banyak keterlambatan saya. Saya ingin menyarankan jangan pernah menerima dakwah dari orang yang mengaku orang Islam tapi mengajarkan kebencian. Jangan pernah menerima orang yang mengajak pada kebaikan sembari lalu mengolok perbuatan orang lain. Jangan pernah menerima dakwah yang seakan-akan mengajarkan Islam tapi tidak ada rahmat di dalamnya. Tidak ada kesantunan, tidak ada kedamaian. Mereka hanya mengajarkan kebencian-kebencian kepada orang lain. Itu bukanlah Islam, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.